Tapi kan permasalahannya di sini kan bukannya saya bersama dia, tapi saya bersama ibunya. Ibunya yang juga berkomentar, bukannya dia yang berkomentar. Bang Dhani sebagai kuasa hukum dan lain-lainnya, ya atas mungkin ada selisih komen atau komunikasi yang kurang berkenan di Mbak Kalina, aku secara pribadi mewakilkan Mama Emma mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya semoga setelah ini jadi pembelajaran untuk kedepannya bisa lebih hati-hati buat menggunakan sosial media juga atau apapun atau yang menyangkut tentang ya ketidakperkenanan lah dan lain-lain gitu. Itu aja sih dari saya sebelumnya ya, dan Mbak Kalina juga ya, Mbak Kalina dan kuasa hukumnya Mas Dhani dan tim semuanya dan lain-lain. Ya sekali lagi atas nama ibunda saya Mama Emma mohon diperkenankan untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mas Fikri tapi kemarin ya kita namanya anak dan ibu ya pasti udah mengambil sikap duluan lah, tapi aku juga udah koordinasi dengan Mama Emma gitu. Udahlah, nanti aku memang ada momen yang waktu yang tepat banget, nanti pasti aku akan ya ketemu juga lah sama Mbak Kalina juga gitu, sama tim kuasa hukum juga, karena sejauh ini juga nggak ada konflik yang bagaimana aja sih gitu. Itu aja sih. Sesuai perjanjian kita ya sama Bang Vicky, dijadwalkan untuk hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Perjanjian juga yang kemarin hari Senin itu dibatalkan sama Bang Vicky karena ibunya Bang Vicky ya, Ibu Emma lagi dirawat di rumah sakit. Beliau mengatakan bahwa lagi sakit. Nah, jadi di sini untuk kita mau bicarakan atur secara kekeluargaan, kita mediasi dari pihak kita, klien saya Bu Kalina, tetapi sampai detik ini Bung Vicky tidak merespon. Sejam kemudian beliau merespon dengan kirim video, voice note dulu, terus dia kirim video permintaan maaf yang dia mewakili ibunya, Ibu Kalina, Ibu Emma Fauzia. Gitu kira-kira. Saya tegaskan juga bahwa perkara ini nih perkara yang mana klien kami dengan Ibu Emma Fauzia, dan kami meminta juga Mas Vicky kalau bisa harus mempertemukan kami dengan Ibu Emma Fauzia. Karena sejauh ini kita memang tujuannya adalah somasi, tetapi sebelum somasi itu berjalan kami sudah ada komunikasi yang baik, responnya juga baik, sama-sama juga tujuan mau mediasi. Dan Mas Vicky tegaskan juga kepada saya bahwa dia sangat berterima kasih kepada pihak yang mengutamakan mediasi. Nah, yang mana Mas Vicky sejauh ini masih tetap aja menghindar, tidak mau ketemu dengan kami. Siap. Pertemuan yang keberapa sih Bang hari ini? Ini udah yang kedua kali ya. Yang pertama kan hari Senin. Hari Senin kemarin. Terus ditunda lagi hari Rabu. Alasannya dia lagi keluar kota ke Semarang. Dan ibunya sakit. Nah itu di hari Senin tuh. Memaklumi itu. Ya tidak jadi masalah. Karena hukum ini kan menjelaskan, bukan mencari kesalahan, kan begitu. Nah kami ini juga harus memberi penegasan kepada Mas Vicky, kalau beliau mau melaporkan kami balik, karena kan ada video yang kepotong bahwa ibunya mau melaporkan kami, klien kami. Ya, kita ini berbicara fakta ya, saudara-saudara. Kalau berbicara fakta kan kita juga dari awal juga kalau mau fight secara hukum ya kami, ya saudara-saudara udah bisa lihat sendiri. Masyarakat juga bisa menilai, kan begitu. Jujur ya, kalau dari saya pribadi, saya dari awal juga saya bilang sama abang-abang saya ini, dari ke Bang Dhani, begitu juga Bang Enal ya, saya sih pengennya tuh untuk ketemu secara langsung, tapi beliau mengatakan bahwa beliau sedang
ada urusan keluar kota, dan juga di hari yang sama juga katanya ibunya sakit. Oh, oke, kita pahami itu. Saya jujur, saya pun sekarang lagi sakit. Sekarang saya sakit, tapi saya mencoba untuk kooperatif ya, supaya masalah ini cepat selesai. Kalau dibilang kecewa, ya ada rasa kecewa. Tapi balik lagi, masa orang sakit itu kita paksa. Walaupun di hari itu juga ada postingan ibundanya bersama ada salah satu vokalis band kita gitu ya. Itu nggak tahu foto kapan ya, tapi ada postingan itu. Dan kedua, 1 hari setelah itu pun kamu juga saksinya, dia juga datang kan ke acara pemakaman salah satu teman kita, ibundanya teman kita juga, dia ada di situ. Maksudnya kenapa tidak bisa meluangkan, kita nggak butuh waktu lama kok. Berapa lama sih? 1 jam. Oke, kalau misalkan dibilang gue cuma punya waktu 1 jam, oke, ada masalah. Kita akan 1 jam itu kita akan padetin, dah gitu. Itu aja sih maunya saya. Dan juga esoknya dia dan ibunya ada di salah satu live ya, di salah satu stasiun TV juga. Kenapa bisa datang? Kenapa di sini sekarang nggak bisa? Oke, kita pahami juga. Kita tunggu sampai dia bilang hari Rabu jam 1 di kafenya. Sekarang kita udah datang ke sini, ternyata juga dihubungin dari semalam itu sangat sulit. Tidak ada respon, dan sampai tadi pun Bang Dhani juga coba hubungin beliau, tapi tidak ada respon sampai Bang Dhani memberikan voice note dibalas sama beliau bahwa katanya sedang lagi ada perjalanan ke Jawa gitu. Perjalanan ke Jawa yang saya pikir kok kayaknya mendadak sekali, kenapa nggak dari semalam, paling tidak respon lah kami gitu, hargailah kami loh di sini, kami juga butuh, kita nggak lagi pengen ribut, saya nggak lagi secara sensasi, maaf ya kalau misalkan dari pihak sana bilang saya tuh mungkin nanti sampai saat ini nanti kan juga dipanggil ke TV, enggak, bukan itu yang saya mau. Saya cuma kalaupun saya datang ke TV atau kalaupun saya sekarang ada di infotainment, itu karena saya hanya ingin klarifikasi. Saya ingin bahwa tolong udah ya, kita sudah selesai. Silaturahmi insya Allah bisa tetap berjalan, tapi saya nggak mau lagi ada urusan gitu. Dan juga tolong jangan colek saya lagi gitu loh. Jadi di sini saya juga bukan menjual air mata yang seperti mungkin pernah dikatakan tentang saya gitu. Enggak, saya punya keluarga, bagaimanapun saya punya anak, saya juga nanti punya keturunan, anak saya akan menikah, saya punya cucu. Saya nggak mau ada lagi berita-berita miring tentang saya. Apa namanya itu Bang, kalau misalnya mewakili ibunya. Tapi kan permasalahannya di sini kan bukannya saya bersama dia, tapi saya bersama ibunya yang juga berkomentar, bukannya dia yang berkomentar. Saya berterima kasih banget untuk beliau yang sudah minta maaf mewakili ibunya. Tapi supaya tidak ada lagi nih ya, tidak ada lagi pernyataan nanti di mana, di sosial media mana, atau ada tuntutan apapun lagi. Yuk kita ketemu, kita berjabat tangan, ya kita saling maafkan. Kalaupun saya punya salah di masa lalu, saya juga akan minta maaf. Saya orang yang tidak akan takut untuk mengucapkan maaf gitu.